Halo semuanya, saya akan mempresentasikan standar internasional secara jelas dari beberapa sumber yang ada. Standar internasional adalah standar yang dikembangkan oleh Badan Standarisasi Internasional yang diterapkan di seluruh dunia. Standar ini dapat digunakan secara langsung atau disesuaikan dengan kondisi negara setempat. Adopsi standar internasional oleh suatu negara dapat menghasilkan standar nasional yang setara dan secara substansial mirip dengan standar internasional yang dijadikan sumber. Organisasi penerbit standar internasional paling terkemuka adalah International Organization for Standardization. Dan contoh standar internasional yang sudah dipakai oleh Indonesia melalui standarisasi nasional adalah ISO 9000. Penerapan ISO di suatu perusahaan berguna untuk meningkatkan cerita perusahaan, meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan, meningkatkan efisien kegiatan, memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan tindakan perbaikan (Plan, Do, Check, Act), meningkatkan penempatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan lingkungan, mengurangi risiko usaha, meningkatkan daya saing, meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan, mendapat kepercayaan dari konsumen, mitra kerja, pemodal. Berikut ini adalah penggunaan standar perusahaan, standar nasional, standar regional, dan standar internasional. Peralatan TKM, alat yang digunakan adalah check sheet, diagram pencar (scatter diagram), diagram sebab akibat (fishbone), diagram Pareto, flowchart, histogram, statistical process control chart. Tujuan penggunaan check sheet digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai aspek dan kondisi tertentu yang diperlukan. Check sheet biasanya dipakai untuk memudahkan proses pengumpulan data. Scatter diagram atau diagram pencar dipakai untuk melihat hubungan atau korelasi dua variabel yang berkaitan. Diagram ini digunakan untuk melihat seberapa besar hubungan antara dua variabel yang ditunjukkan pada sumbu X dan Y. Scatter diagram menggunakan aplikasi. Diagram sebab akibat merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara karakteristik mutu dengan faktor penyebabnya. Dapat disebut juga fishbone karena strukturnya yang mirip struktur tulang ikan. Dikembangkan pertama kali oleh Prof. Kaoru Ishikawa dari Universitas Tokyo pada tahun 1950. Diagram Pareto yaitu suatu alat untuk melihat permasalahan yang paling tinggi prioritasnya. Divisualisasikan dalam sebuah diagram yang disusun mulai dari data terbesar dan terbanyak. Kegunaan diagram Pareto menunjukkan dengan jelas dan mudah jenis data yang terbesar, menunjukkan perbandingan yang masing-masing jenis terhadap keseluruhan. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program. Histogram adalah suatu jenis grafik balok khusus yang menggambarkan penyebaran data sebagai hasil satu macam pengukuran dari suatu kejadian atau proses, apakah data tersebut keluar dari batas pengendalian atau tidak. Dalam keadaan normal, tinggi balok-balok tersebut menampilkan bentuk lonceng. Control chart, bagan pengendalian bentuk. Ini merupakan bagan yang paling umum untuk data yang diukur. Bagan pengendalian XR merupakan bagan pengendalian yang sekaligus menyatakan harga rata-rata X dan range (R). Bagan X menunjukkan adanya perubahan pada harga rata-rata, sedangkan R menunjukkan adanya perubahan pada dispersi.
Terima kasih telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat bagi yang menonton. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.